anak-anak ibu sekalian, selamat pagi dan semoga dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa supaya kita menjalankan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak supaya kita tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Nah, pada pagi hari ini kita masih tetap memiliki budaya pesisir dan kita belajar dalam materi budaya pesisir atau muatan lokal, atau lebih sering kita dengar dengan kata mulok. Nah, anak-anak ibu sekalian, kalau minggu lalu pertemuan kita di dalam daring yaitu tentang cerita anak pasisi, dan sudah ibu jelaskan dan sudah ibu kasih sedikit garis besarnya ya, tentang cerita-cerita atau cerita rakyat yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Nah, ini kita ambil yang bagian kedua. Kalau kemarin sudah ibu jelaskan tentang cerita Samuk Jongon Bilalang, ada pesan moral yang ingin disampaikan. Kali ini begitu juga, yaitu Angso Batalu Ame. Ya, pesan moral apa yang ingin disampaikan dalam cerita daerah atau cerita anak-anak ini? Pertama, bekerja dan berdoa. Dimana kalau kamu baca, kita baca di situ seseorang yang sudah diberi kesempatan, ya kan? Tetapi menyia-nyiakan. Ya, dia hanya ingin memiliki yang lebih banyak tanpa bekerja keras. Pesan moral yang pertama, kita diajak untuk bekerja sungguh-sungguh dan jangan lupa di dalam bekerja kita tetap berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, jangan tamak. Kita diajarkan apa yang kita miliki saat ini dengan kerja keras kita harus bersyukur dan kita pergunakan sebaik-baiknya untuk masa depan kita. Jangan menghalalkan segala cara demi menginginkan, demi kebutuhan, mencapai apa yang kita inginkan dengan jalan pintas, seperti yang dilakukan seseorang atau dalam cerita Angso Batalu Ame tadi. Dia sudah dapat, ya kan, bagaimana Angso tadi Batalu Ame bertelur emas yang bisa dia jual satu hari hanya satu, ya kan, tetapi dia ingin lebih karena sudah banyak orang menginginkan, sehingga dia berinisiatif. Bagaimana caranya supaya aku dapat menjual banyak telur Angso, banyak telur yang telur emas tadi dijual kepada orang supaya dia kaya raya. Lalu dia mengambil jalan pintas yang akhirnya adalah sia-sia. Nah, yang ketiga, kita diajak untuk optimis demi masa depan. Kembali lagi pada poin 1, kita bekerja keras. Ya, optimis demi masa depan, bukan pesimis. Orang yang pesimis bisa jadi akan mengambil jalan pintas yang dianggap dia pantas dengan cara yang negatif. Jadi, pesan moral yang ingin disampaikan Angso Batalu Ame dalam cerita ini mengajak anak-anak ibu untuk belajar dan berdoa. Yang kedua, mengusahakan waktu sebaik mungkin dan optimis demi masa depan. Nah, cerita selanjutnya adalah Mancik Kota Jongon Mancik Kampung. Nah, kalau dibaca atau kamu baca, di situ menceritakan 2 ekor mancik dari kota dan dari mancik kampung yang memiliki 2 karakter yang berbeda. Nah, pesan moral yang ingin disampaikan yang pertama adalah harta dan kemewahan tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Benar, meskipun kita memiliki harta, memiliki kekayaan yang begitu banyak, tapi ada rasa ketidaknyamanan kepada kita. Ya, kalau tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, pesan moralnya, hidup sederhana dengan jujur atau kejujuran jauh lebih baik.
Dan yang ketiga, hidup berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Ada kalanya kita berbagi sedikit yang kita punya kepada teman kita yang membutuhkan. Nah, untuk itu anak-anak ibu kasih tugas ya. Silakan kamu nanti buka bukumu ya, cerita tentang macik kota jangan macik kampung, yaitu halaman 16 sampai dengan halaman 18 kamu baca. Lalu ibu minta coba kamu ceritakan kembali cerita yang ada di buku tadi, Mancik Kota Jongon Mancik Kampung, dalam bahasa Pasisi, tetapi dengan versi kamu sendiri atau dengan gaya bahasamu sendiri. Tidak mesti sama titik komanya, iya kan? Saya tidak menyuruh kamu untuk menghafal. Boleh kamu baca, ya. Tetapi di situ harus meliputi, kamu harus menceritakan dalam bahasamu sendiri yang menarik, baik cara wajahmu maupun suara atau intonasi suaramu. Kamu baca dulu cerita ini, lalu kamu sederhanakan cerita ini dalam bahasamu sendiri. Oke anak-anak ibu, materi kita cukup singkat. Ya, di sini ada beberapa cerita dan cerita Mancik Kampung Jongon Mancik Kota ini adalah bagian ketiga dari bab 2. Ya, dari berbagai cerita-cerita anak-anak tetapi memiliki makna dan pesan moral bagi kita ya, bagi kaum remaja, bagi kamu untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kamu sehari-hari. Oleh karena itu, bagi anak-anak ibu, tetap ibu ingatkan untuk jangan lupa 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Selamat pagi.